Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 182. Uang, uang, uang. Dia sangat membutuhkan uang sekarang. Meskipun dia tidak membutuhkannya dalam waktu dekat, tetapi begitu proyek konstruksi di Shanghai dimulai, tindak lanjutnya praktis merupakan proses yang menghabiskan banyak uang. Selain itu, pengembangan dan transformasi Pulau Kerang dan Pulau Pemakaman Peristirahatan di Laut Cina Selatan juga akan membutuhkan sejumlah besar dana. Jika proyek di Pulau Sembilan Naga selesai pada bulan Juni, masih banyak hal yang akan dia butuhkan saat itu. Setidaknya, membeli banyak batu giok adalah suatu keharusan. Perusahaan Magnificent Tang masih memiliki sejumlah uang, tetapi dalam beberapa bulan kemudian proyek kota baru di Kota Bintang akan berkembang pesat dan pembelian internal real estate-nya pasti akan membutuhkan banyak dana. Dia harus menunggu hingga harga pembukaan pasar real estate jika dia ingin menarik dana dari peredaran. Bagaimana saya bisa menghasilkan banyak uang dalam waktu secepat dan sesingkat mungkin? Perjudian terlintas di benak Tang Xiu, tetapi ia langsung menyingkirkan ide itu. Uang bukanlah sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit, dan kasino sebenarnya memiliki beberapa pengendalian risiko. Tidak apa-apa jika ia hanya menghasilkan sedikit uang, tetapi ia mungkin akan menyinggung banyak orang begitu ia menang terlalu banyak. Bagaimana dengan membeli tiket lotre? Saat Tang Xiu memikirkannya, dia tidak bisa menahan senyum masam. Jumlah uang dalam kumpulan hadiah lembaga lotre besar hanyalah setetes air di lautan. Itu masih jauh dari cukup. Belum lagi itu akan menarik perhatian orang lain jika dia melakukannya secara berlebihan. Haruskah saya sengaja mencari kesalahan dan memeras beberapa keluarga kaya? Gagasan itu membuat Tang Xiu tertawa hampa dua kali dan membuang pikiran ini juga. Dia tidak ingin menggunakan bisnis murahan dan hambar ini. Kecuali jika orang-orang itu menyinggung perasaannya, dia tidak akan kurang ajar untuk merampok mereka. Benar sekali. Harta karun abadi. Mata Tang Xiu berbinar. Namun, cahaya itu hanya bertahan selama beberapa detik sebelum akhirnya menghilang. Pertama, selain mengetahui bahwa harta karun abadi benar-benar memiliki beberapa hal yang berharga, Six Starlight Array sendiri adalah hal yang belum sepenuhnya ia pahami. Beberapa misteri yang terkandung di dalamnya masih agak sulit dipecahkan meskipun ia memiliki arai pencapaian yang mendalam. Bagaimana dengan meminta dukungan dari keluarga Tang? Gagasan itu membuat Tang Xiu sedikit tertekan. Keluarga Tang memang seharusnya masih memiliki banyak dana saat ini, tetapi kakeknya baru saja memberinya 50 miliar yuan beberapa bulan yang lalu, dan uang ini adalah tabungan mereka yang telah mereka tabung secara diam-diam selama bertahun-tahun, jumlah yang tidak akan memengaruhi keluarga Tang sama sekali. 2 jam kemudian. Ketika Ouyang Lulu kembali ke kediamannya dan membuka pintu kamarnya, dia langsung tercekik oleh asap tebal di dalam. Asap itu bertahan di ruangan yang panas, membuatnya menutup hidungnya saat memasuki ruangan dan segera membuka jendela. Dia kemudian dengan cepat melotot ke arah Tang Xiu, yang sedang melamun dan menyandarkan dirinya di sofa, lalu dengan marah berkata dengan cara yang menawan. "Mengapa kamu merokok begitu banyak? Baunya sangat tidak enak." Tang Xiu kembali ke dunia nyata, dan baru kemudian menyadari bahwa ruangan itu penuh dengan asap. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Aku banyak merokok tanpa menyadarinya saat aku tenggelam dalam pikiran dan merenungkan sesuatu." Ekspresi Ouyang Lulu berubah dan bertanya dengan ekspresi khawatir. "Apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah itu sangat merepotkan?" Tang Xiu menjawab dengan ekspresi tak berdaya. "Uangku sangat sedikit. Aku hanya orang kaya baru dengan hampir 10 miliar yuan di rekeningku, tetapi hanya butuh beberapa detik sebelum aku bangkrut." "Kemana perginya uang itu?" tanya Ouyang Lulu dengan heran. "Xiao Sui meneleponku. Dia mengatakan bahwa aula pesta abadi kekurangan uang, jadi aku langsung mentransfer 9 miliar kepadanya," kata Tang Xiu. Di sisi lain, Magnificent Tang Corporation sedang mempersiapkan pembangunan kantor pusat dan kawasan industri di Shanghai, jadi aku mentransfer sisa 800 juta kepada Kang Xia. Ditambah dengan jumlah dana yang kuberikan padanya sebelumnya, seharusnya cukup untuk melaksanakan tahap awal proyek. Tapi sekali lagi, aku tidak punya uang lagi sekarang. Ouyang Lulu mengambil dompetnya dan mengeluarkan kartu ban dari dalamnya, lalu berkata sambil tersenyum. "Aku tidak bisa dibandingkan denganmu atau orang-orang kaya yang punya uang miliaran di rekening ban mereka, tapi aku masih punya penghasilan dari properti pribadiku di Pulau Jingmen dan Paradise Manor ini. Semua uang di kartu ban ini setara dengan hampir 80 juta yuan. Ambil saja sebagai uang saku dulu, lalu hubungi aku lagi kalau kamu butuh lebih." "Hah,
Tang Xiu menghela napas 2 kali dan mendorong tangannya kembali. Dia hanya merasa kesal dan mengeluh pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak ingin mengambil uang dari Lulu. Melihat ekspresinya, Tang Xiu langsung menariknya ke pangkuannya dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak kekurangan uang saku, dan aku masih bisa mendapatkan 18 juta yuan sendiri. Aku hanya berpikir tentang bagaimana menghasilkan lebih banyak uang dalam waktu singkat. Simpan saja uang itu di kartu ini. Kamu tidak harus memberikannya kepadaku, aku akan mengambil inisiatif untuk meminta kepadamu ketika aku benar-benar membutuhkannya. Ouyang Lulu tampak puas dan mengangguk. Setelah mengambil kembali kartu itu, dia berkata, bagaimanapun, aku telah memutuskan untuk bersamamu. Semua yang kumiliki, dengan demikian semua uangku dan semua asetku juga milikmu. Jika keadaan semakin buruk, kau juga bisa menjual Paradise Manor ini. Singkatnya, kau hanya perlu memberitahuku. Bab 737, Pil Esensi Kehidupan yang Sangat Mahal. Tang Xiu menolak uang Lulu bukan karena harga dirinya sebagai seorang pria, tetapi karena dia benar-benar tidak membutuhkannya. Kecuali jika dia bisa memberinya puluhan miliar yuan, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan masalah kekurangan uangnya untuk waktu yang lama. Setelah mengobrol dengannya sebentar, Tang Xiu kemudian menerima telepon dari Chen Xiaowan. Pukul 10 malam. Tang Xiu mengantar Chen Xiaowan kembali ke apartemennya di Kecamatan Danau Bishan. Setelah sosoknya menghilang di pintu masuk gedung perumahan, barulah Tang Xi pergi. Setelah itu, dia menuju ke kompleks Villa Thompson. Dia menelepon Suyu sebelumnya dan mengetahui bahwa Suyu belum pergi beristirahat, jadi dia pergi ke sana. Tang Xiu kemudian mengganti sepatunya dengan sandal dan melepas mantelnya. Setelah duduk di sofa di ruang tamu, dia melihat Suyu yang mengenakan gaun tidur dan rambutnya yang panjang terurai, dan bertanya, apakah kamu masih punya cukup uang? Ya. Seharusnya cukup untuk beberapa waktu. Suyu mengangguk. Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 10 juta yuan ke kartu ban yang diberikannya kepada Suyu sebelumnya, lalu berkata, aku kekurangan uang akhir-akhir ini, jadi aku hanya mengirim 10 juta yuan ke kartu bankmu. Aku hanya punya sisa 2 juta. Apakah terjadi sesuatu? Tanya Suyu penasaran. Tidak terjadi apa-apa. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Hanya saja struktur bisnisku semakin membesar, jadi jumlah uang yang diinvestasikan pada tahap awal sedikit lebih banyak. Namun, itu tidak akan menjadi masalah lagi setelah sekitar 1 tahun berlalu. Suyu mengangguk sebagai jawaban tanpa berkata apa-apa dan menemani Tang Xiu mengobrol. Dia kemudian bergegas ke dapur, mengenakan celemek baru, dan dengan cepat mengambil hotpot diet obat sebelum kembali ke ruang tamu. Apakah kamu punya waktu luang besok? Apakah ada sesuatu? Suyu mengangguk dan berkata, sebenarnya, aku akan menghubungimu besok jika kau tidak datang malam ini. Ada buah recerce singular di pasar tanaman obat kemarin sore. Sayangnya, harganya agak terlalu tinggi. Aku tidak punya cukup uang untuk membelinya. Buah recerce tunggal? Meskipun Tang Xiu telah membaca banyak buku dan menghafal ribuan jenis obat-obatan herbal Tiongkok, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Buah recerce tunggal adalah jenis buah spiritual yang tumbuh di daerah khusus di wilayah Miao. Buah ini sangat berharga sekaligus langka. Aku mendengar dari leluhur tua ketika aku masih kecil bahwa dia memperoleh 2 buah, yang dia gunakan sebagai obat untuk mengobati beberapa virus dalam darah manusia. Selain itu, buah ini dikatakan memiliki efek yang sangat ajaib menurut beberapa kultivator dari pintu aneh. Namun, aku tidak tahu apa efek ajaib ini. Berapa harga jualnya? Tanya Tang Xiu. Pemilik toko keliru mengidentifikasi buah recerce tunggal sebagai buah embun beku. Nilai buah ini juga cukup tinggi, masing-masing dihargai 45 juta. Pemilik toko tidak menyadari bahwa jika seseorang yang memiliki mata tajam dan pengetahuan mengenali buah recerce tunggal ini, orang itu pasti akan bergegas membelinya bahkan dengan harga lebih dari 1 miliar, kata Suyu sambil tersenyum. Tang Xiu tertegun sejenak, lalu bertanya. Kamu juga tahu tentang pengobatan Tiongkok? Siapapun yang berasal dari daerah Miao pasti memiliki sedikit pengetahuan tentangnya. Suyu tersenyum dan menjelaskan. Saya sendiri telah belajar dari kakek dari pihak ayah dan leluhur saya sejak saya masih kecil. Meskipun keterampilan medis saya tidak begitu bagus, saya masih dapat mengobati beberapa penyakit umum. Saya juga menulis sebagian dari kompendium 100 aliran pemikiran tentang penyakit 4 tahun lalu,
sebuah buku medis yang diterbitkan oleh kalangan praktisi medis Tiongkok. Mata Tang Xiu berbinar. Ketertarikannya tiba-tiba muncul dan dia bertanya. Tiba-tiba aku teringat sebuah bisnis yang cocok untukmu tekuni. Kamu seharusnya bisa menghasilkan banyak uang jika kamu melakukannya dengan baik. Urusan apa? Tanya Suyu sambil tersenyum. Bisnis jamu berkualitas premium, kata. Apa itu? Suyu bingung. Dari apa yang saya lihat, kota-kota besar di Tiongkok memiliki pasar tanaman obat, dan begitu pula kota-kota lapis kedua dan ketiga. Mereka memang memiliki beberapa tanaman obat yang berharga di pasar tanaman obat tersebut, tetapi tersembunyi dan tercampur dalam sejumlah besar bahan obat umum. Saya menemukan beberapa tanaman obat yang sangat berharga dari kios-kios yang menjual tanaman obat biasa pada beberapa kesempatan. Jadi maksudmu, mengisi kekosongan di pasar, sela Suyu. Bisa dibilang begitu. Tang Xiu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Namun, kekuatanmu sendiri terbatas, tetapi kamu bisa merekrut beberapa orang untuk membantumu menemukannya. Akan lebih baik jika kamu bisa melakukan pelatihan jangka pendek untuk membuat mereka mengingat ramuan, nama, khasiat, dan bentuknya. Saat mereka membelinya, kamu bisa meminta mereka untuk mengirim gambar atau video agar kamu bisa menilai dan mengidentifikasi barang-barang itu. Kamu juga bisa mengontrol pembelian dari jarak jauh, apakah kamu akan membelinya atau tidak. Mata Suyu berbinar. Dari penjelasan Tang Xiu, dia menemukan bahwa ini memang cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Yang terpenting adalah dia juga bisa menyimpan ramuan obat untuk penggunaan pribadi sambil menghasilkan sedikit uang dan membelinya. Saya akan mencobanya. Kamu bisa pikirkan sendiri bagaimana melakukannya secara konkret, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Aku akan memberimu sejumlah uang setengah bulan kemudian. Namun, jangan menganggapnya sebagai tekanan. Anggap saja ini sebagai sesuatu untuk menghabiskan waktu. Tidak. Kau tidak perlu memberiku lebih banyak uang. Suyu menggelengkan kepalanya pelan. Aku sudah punya 10 juta yang baru saja kau transfer kepadaku. Itu seharusnya sudah cukup. Tang Xiu tidak berbicara lagi dan mengeluarkan ponselnya, mencari nomor ponsel Li Juren. Setelah melihatnya selama beberapa menit, dia akhirnya meneleponnya. Dia memang mampu meramu pil obat yang dapat memperpanjang umur, tetapi menemukan bahan obat tertentu bukanlah tugas yang mudah. Meskipun dia dapat memurnikan beberapa pil esensi kehidupan dari kumpulan ramuan obat yang dikirim Li Juren kepadanya sebelumnya, dia masih tidak yakin berapa harga yang harus dijual. Apa yang sedang kamu pikirkan? Suyu melepaskan celemeknya dan kemudian duduk di sebelah Tang Xiu. Tang Xiu menatapnya dan bertanya. Jika ada pil obat yang dapat memperpanjang umur orang tua selama 3 hingga 5 tahun, menurutmu berapa harga pil obat ini? Berapa banyak pil obat seperti ini yang bisa kamu hasilkan, tepatnya? Tanya Suyu. Hanya sedikit. Aku bisa memurnikan 10 dalam waktu singkat, itu batasku, jawab Tang Xiu. Suyu tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama sebelum dia berkata perlahan. Sebuah benda dinilai berdasarkan kelangkaannya, dan hidup adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Saat ini, baik di daratan maupun di luar negeri, hal yang paling penting bagi banyak orang kaya dan berkuasa adalah mendekati kematian. Mereka mungkin akan menghabiskan banyak harta mereka hanya untuk bisa hidup 3 tahun lagi. Bagaimana dengan harga spesifiknya? Tanya Tang Xiu dengan alis terangkat. Menetapkan harga sementara di 500 juta seharusnya tidak menjadi masalah, kata Suyu dengan serius. 500 juta yuan? Tang Xiu menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor ponsel Li Juren. Tak lama kemudian, tawar yang Li Juren terdengar dari ponselnya, lalu ia berkata, Tang Xiu, aku sangat senang kamu menelepon. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu, kata Tang Xiu. Kamu sudah tahu tentang pil esensi kehidupan. Kalau aku menjual 10 pil esensi kehidupan seharga 500 juta, apakah kamu akan membelinya? Aku mau, jawab Li Juren dengan nada tegas. Aku akan membawa 10 pil esensi kehidupan ke Pulau Jingmen dalam waktu setengah bulan, kata Tang Xiu. Jika kamu bertekad untuk membelinya, datanglah ke aula pesta abadi Pulau Jingmen. Mengenai apakah kamu membelinya untuk dirimu sendiri atau untuk dijual kembali, itu urusanmu. Menetapkan harga pil sebesar 500 juta yuan sangat terjangkau dan menguntungkan, kata Li Juren dengan nada gembira. Saya pribadi akan bergegas ke Pulau Jingmen dan menunggu panggilan Anda. Baiklah.
Tang Xiu menjawab dan langsung menutup telepon. Su Yu dapat mendengar dengan jelas percakapan antara Tang Xiu dan Li Juren tadi. Meskipun dia menganggap kekayaan sebagai sesuatu yang remeh, dia tetap merasa kagum terhadap Tang Xiu, karena dia dapat menjual 10 pil obat dengan total 5 miliar yuan hanya melalui satu panggilan telepon. Kekuatan, bakat dan pengetahuan, karakter moral, dan kemampuan menghasilkan uang. Su Yu menganalisis keempat karakteristik ini dalam hati dan memikirkannya berulang-ulang. Dia dapat melihat bahwa Tang Xiu memiliki keempatnya, dan sangat luar biasa. Lalu, apakah kamu akan memurnikan pil obat ini? Ya, aku akan pergi bersamamu ke pasar tanaman obat besok dan membeli beberapa tanaman obat. Tang Xiu mengangguk. Ngomong-ngomong, kapan diet obatnya akan siap? Aku akan pulang lebih awal setelah meminumnya. Su Yu menatap kosong, lalu segera berkata, bisakah kamu menginap malam ini? Tang Xiu menatapnya tajam sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa. Ada hal-hal yang harus kuurus. Tunggu saja, aku harus segera mengurus sesuatu. Benar saja. Setelah ramuan obat itu direbus dan Tang Xiu belum selesai meminumnya, Mo Au meneleponnya untuk melaporkan bahwa pertempuran sengit baru saja terjadi antara kelompok Austin Cole dari Su dan militer di sekitar Kangxia Pharmaceutical di distrik Jingning. Militer kehilangan beberapa orang, tetapi Austin Cole terluka dan 7 atau 8 anak buahnya tewas dalam pertempuran sengit itu. 2 orang tiba-tiba muncul di akhir pertempuran, bos. Mereka sangat kuat, hampir mencapai level Grandmaster bela diri. Mereka pergi, membawa Austin Cole pergi setelah menimbulkan kerusakan berat pada beberapa ahli dari militer. Mereka mundur ke arah Kangxia Pharmaceutical. Apa yang ditemukan tikus pada mereka? Tanya Tang Xiu dengan cemberut yang dalam. Tikus sudah mengirim anak buahnya untuk menyelidiki, tetapi pihak lain mundur begitu cepat sehingga dia belum memperoleh hasil apapun, kata Mo Au. Namun, kedua pria berbaju besi lengkap itu meninggalkan beberapa jejak di luar tembok Kangxia Pharmaceutical. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akan segera ke sana. Jangan bertindak gegabah sampai aku tiba. Setelah menutup telepon, Tang Xiu bangkit dan mengambil mantelnya. Ia kemudian menatap Su Yu, yang tampak ingin berbicara tetapi ragu-ragu, dan berkata kepadanya, ada sesuatu yang benar-benar perlu kuurus malam ini. Aku akan datang ke sini untuk menjemputmu besok setelah aku selesai menangani masalah di sana. Harap berhati-hati dan perhatikan keselamatanmu, kata Su Yu cepat. Baiklah. Tang Xiu menjawab dan pergi secepat mungkin. Hari sudah larut malam ketika dia tiba di Kangxia Pharmaceutical. Meskipun dia sudah memperkirakan bahwa tempat itu tidak akan sepi, dia masih mengerutkan kening saat melihat banyak polisi dan regu SWAT telah memblokir semua area di sekitarnya. Bos. Di sudut jalan yang gelap, Maus diam-diam muncul dan berteriak dengan suara terkendali saat dia melihat Tang Xiu, lalu membawanya ke tim Mo Au. Akhirnya kau sampai juga, bos. Bagaimana keadaannya saat ini? Tanya Tang Xiu. Apakah kamu sudah mengetahui latar belakang kedua pria yang muncul di akhir? Saya tidak yakin 100%. Maus ragu-ragu sebelum menjawab. Namun berdasarkan jejak yang mereka tinggalkan saat pergi dan apa yang saya lihat dan dengar selama ini, mereka pasti anak buah Xie Ziqiang. Mereka seharusnya mundur ke Kangxia Pharmaceutical setelah menyelamatkan Austin Cole. Tang Xiu merenung sejenak sebelum menatap Maus dan bertanya. Jadi, berdasarkan pengalamanmu, kapan polisi akan berhenti memblokade tempat perkelahian itu? Sebagian besar dari mereka akan pergi dalam 2 jam, kata Maus. Namun, beberapa orang akan tetap berada di sana untuk memantau situasi. Cahaya dingin melintas di mata Tang Xiu saat dia berkata dengan nada yang dalam. Tikus, suruh anak buahmu mundur sepenuhnya. Au, kita akan menunggu di sini sampai jam 3 pagi. Kau dan aku akan bergegas masuk dan memasuki Kangxia Pharmaceutical. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 738, Anjing Memakan Anjing. Pertama kali mereka menyelinap ke Kangxia Pharmaceutical, Tang Xiu dan Mo Au belum memasuki gerbang penjaga terdalam. Namun kali ini, Tang Xiu telah memurnikan 10 jimat tak terlihat dan kelompok itu tidak menemui kendala apapun dan tiba di gerbang penjaga terdalam. Bunyi, bunyi, bunyi. Jin Si dan yang lainnya langsung mengejutkan ke-6 petugas keamanan yang berdiri waspada menjaga di luar gerbang.
Tang Xiu melepaskan belati pemakan darah dan mengerahkan kekuatan kekacauan primal untuk menebas gerbang besi itu. Seluruh gerbang besi tebal itu terpotong semudah memotong tahu. Saat 11 orang kemudian berlari kencang melewati bagian dalam gedung, disambut oleh lampu merah dan sirene yang menyala-nyala. Au, bawa beberapa orang untuk membersihkan ikan-ikan yang bercampur. Ingat, usahakan untuk tidak membunuh jika bisa. Buat mereka pingsan saja, perintah Tang Xiu. Siap. Mo Au menurut dan memimpin 4 ahli ke atas menuju lantai berikutnya. Tang Xiu berdiri di depan lift dan menatap pintu masuknya dengan dingin. Ia memperkirakan beberapa orang akan bergegas keluar mengingat situasi di luar dan alarm yang berdengung. Seperti yang diharapkan, pintu masuk lift tiba-tiba terbuka setengah menit kemudian, saat 6 pria berbaju besi hitam yang memegang bilah pedang sepanjang hampir 2 meter bergegas keluar dari dalam. Bersiap. Aura yang ganas dan cepat keluar dari semua pori-pori tubuh pria pertama yang bergegas keluar dari pintu lift, saat dia linglung sejenak setelah berlari keluar. Sensor di dalam menunjukkan bahwa ada banyak penyusup di luar pintu lift, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun sekarang? Namun, sebagai orang yang sangat disegani di bawah Xie Ziqiang, dia tetap menjaga kewaspadaannya pada tingkat tertinggi. Tang Xiu berdiri di depannya sambil melipat tangannya dan memperhatikan tatapan waspada pria itu. Tinjunya kemudian menghantam dahi pria itu dengan keras. Meskipun dia mengenakan helm yang keras, kekuatan yang sangat besar menghancurkan helm itu dan menghantam pelipisnya. Bang! Pria berbaju besi itu jatuh ke lantai, namun kekuatan dahsyat itu tidak mampu membunuhnya. Pada saat Jin Si dan yang lainnya langsung menyerbu kelima pria berbaju besi lainnya, pria yang dirobohkan oleh Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menopang dirinya dengan susah payah, mencoba untuk bangkit. Oh! Ini agak menarik. Tang Xiu menginjak punggung pria berbaju besi itu dan memaksanya berbaring di lantai, lalu mencibir. Kekuatannya luar biasa dan secara tak terduga mampu menahan pukulanku yang berat. Baju besi seluruh tubuh ini memang memiliki perlindungan yang bagus, hanya saja agak tidak cocok untuk dikenakan olehmu. Hanya dalam beberapa detik, 5 orang berbaju besi lainnya juga dirobohkan oleh Jin Si dan yang lainnya. Memanfaatkan situasi tersebut, Jin Si mendekat dan menendang orang berbaju besi itu di bawah kaki Tang Xiu, sambil bertanya. Lift ini seharusnya menuju ke bawah tanah. Bagaimana kalau kita turun, bos? Kita akan turun. Tang Xiu melangkah masuk ke dalam lift dengan cepat diikuti oleh yang lainnya. Lift turun, dan pintunya langsung terbuka 10 detik kemudian. Ketika lebih dari selusin pria dengan baju besi lengkap di luar lift melihat Tang Xiu dan anak buahnya, beberapa dari mereka yang berada di depan langsung menyerbu. Wus, wus, wus. Beberapa pedang terbang dilepaskan. Bersamaan dengan kilatan cahaya pedang, armor keras itu dengan mudah terpotong karena 4 atau 5 orang yang mengenakan armor terbunuh dalam sekejap. Ruang bawah tanah itu sangat luas. Selain 2 aula besar, masih ada lebih dari selusin ruangan yang luas. Di ruang pemantauan paling dalam, Xie Ziqiang dan Austin Cole telah mencapai kesepakatan. Austin Cole bahkan telah menghubungi kantor pusat di Eropa dan memerintahkan Direktur Keuangan perusahaan BUMN untuk mentransfer $1 miliar Amerika ke rekening bank Swiss milik Xie Ziqiang. Namun, saat ini, Austin Cole memiliki ekspresi yang sangat buruk. Dia dikenal karena keganasan dan kekejamannya. Amarah dan kemarahan melonjak di dalam seluruh dirinya saat matanya yang ganas dan kejam menatap monitor pengawas yang menampilkan adegan di mana orang-orang berbaju besi terus-menerus terbunuh. Xie Ziqiang, para prajurit lapis baja itu belum mengalami modifikasi genetik, tetapi mereka sudah sangat tangguh, bukan? Mengapa musuh masih dapat dengan mudah membunuh mereka? Anda dapat melihat sendiri bahwa mereka sama sekali tidak menggunakan senjata apapun. Mereka hanya menggunakan pedang? Itu benar, itu adalah pedang kuno yang digunakan oleh orang-orang barbar itu. Austin Cole berbalik dan meraung dengan marah. Wajah Xie Ziqiang pucat pasi saat cahaya melintas di matanya saat ia tenggelam dalam pikirannya. Ia tidak tahu asal-usul orang-orang ini, tetapi ada sesuatu yang sangat jelas baginya. Markas bawah tanahnya yang tak tertembus tidak dapat menghentikan kemajuan mereka sama sekali dengan kekuatan mereka. Hanya ada satu jalan keluar baginya saat ini. Melarikan diri. Dia harus melarikan diri dengan partikel gen dan 4 prajurit genetik terbaiknya. Aming, Aliang. Kirim seseorang untuk mengamankan data penelitian inti dan data lainnya sekaligus dan bergegas ke pintu keluar ketiga secepat mungkin. Nyalakan sistem penghancuran diri dan atur hitungan mundur menjadi 3 menit. Musuh sangat kuat. Kita tidak perlu terlibat dalam pertempuran dengan mereka di sini, jadi kita akan mengungsi dulu.
Aku akan mencari cara untuk mengetahui identitas mereka nanti. Xie Ziqiang tiba-tiba bangkit dan berjalan keluar sambil mengirimkan perintahnya dengan ekspresi serius. Dengan wajah penuh amarah, Austin Cole berlari untuk menghalangi pintu, mengeluarkan senjatanya, mengarahkannya ke kepala Xie Ziqiang dan berteriak. Aku benar-benar mencurigaimu sekarang, Xie Ziqiang. Hitam memakan hitam dan anjing memakan anjing, ya? Kami telah membeli partikel gen dan data penelitiannya. Tapi kau jelas punya cadangan. Hati-hati dengan ucapan dan tindakanmu, Tuan Cole. Xie Ziqiang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Jika aku benar-benar ingin melakukannya, aku akan memerintahkan anak buahku untuk membunuhmu tepat setelah perusahaan Su membayarku daripada menunggu sampai sekarang. Mereka yang dibantai di luar adalah anak buahku. Para majikan yang telah aku latih menggunakan partikel gen. Selain partikel gen yang digunakan pada mereka, masih ada baju besi yang dibuat khusus untuk mereka. Tahukah kau berapa banyak yang harus kuhabiskan untuk satu set baju besi seluruh tubuh? 4 juta USD. Itu harga masing-masing. Sekarang katakan padaku, berapa banyak yang telah kuhilangkan hanya untuk bertemu denganmu, ya? Austin Cole bimbang, karena ia juga tahu bahwa Xie Ziqiang tidak perlu membuat rencana seperti itu. Bagaimanapun, para pejuang genetik ini sangat tangguh dan mereka adalah orang-orang Xie Ziqiang yang kesetiaannya tidak perlu diragukan. Lebih baik memerintahkan mereka untuk bunuh diri daripada menggunakan nyawa mereka untuk berpura-pura. Setelah memikirkannya, dia menyimpan senjatanya. Tepat saat dia berbalik untuk melihat layar monitor, Xie Ziqiang langsung bergerak dan langsung menusuk lehernya dari samping dengan belati. Dengan wajah penuh niat membunuh, dia kemudian berteriak. Bunuh semua orang dari perusahaan Su. Bang, bang, bang. Suara tembakan terdengar, tetapi pelurunya tidak mengenai siapapun. Yang melepaskan tembakan adalah anak buah Austin Cole, tetapi 2 detik setelah mereka melepaskan tembakan, mereka semua telah terkena belati dan bilah tajam. Aming dan Aking dengan cepat membunuh 8 atau 9 anak buah Austin dan mengambil 2 koper di tangan mereka. Xie Ziqiang berjongkok dan menepuk Austin Cole, yang lehernya berkedut, dan mencibir padanya. Aku tidak perlu membunuhmu jika tidak ada musuh yang menyusup ke markasku. Tapi kau sudah mencurigaiku melakukan intrik, jadi akan sangat memalukan dan tidak adil bagimu jika aku tidak menyadari idemu itu. Namun, jangan khawatir. Aku bisa menyalahkan para penyusup atas kematianmu sehingga mereka bisa menanggung pot hitam yang malang itu untukku. Peringatan untuk bos. Peringatan untuk bos. Sistem penghancuran diri telah diaktifkan. Situs ini akan meledak dalam waktu 3 menit. Sebuah suara pelan tiba-tiba terdengar dari walkie-talkie di bahu Aming. Xie Ziqiang segera bangkit dan menendang Austin Cole, membuatnya langsung tewas. Kemudian, ia memerintahkan dengan suara berat. Beritahu yang lain untuk segera mundur ke pintu keluar ketiga. Beritahu yang lain di luar untuk menyiapkan mobil, kami akan pergi secepat mungkin. Di luar lift bawah tanah. Tang Xiu, Jin Si, dan yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan kali ini dan melindas lebih dari selusin pria berbaju besi hanya dalam 20 detik. Ketika puluhan pria berjas hitam dan bersenjata api berat keluar dari koridor dalam, Jin Si dan yang lainnya dengan cepat bubar untuk mencari perlindungan sambil melancarkan serangan mematikan. Jarum es. Tang Xiu tidak berlari karena ia memadatkan jarum es dari udara tipis. Setiap pria berjas hitam yang muncul kemudian terkena jarum es di titik vital mereka. Saat maju dengan cepat, puluhan pria berjas hitam terbunuh. Tiba-tiba, 2 orang pria botak dan kekar muncul di koridor di depan saat kedua belah pihak saling beradu dengan sengit. Kedua pria botak itu berlari ke arah kelompok Jin Si di depan sambil memegang belati tajam. Retas mereka. Jin Si dan yang lainnya mencibir dengan nada mengejek sambil mengendalikan pedang terbang mereka untuk menyapu keduanya. Namun kedua pria kekar itu menghindari serangan yang awalnya merupakan serangan pasti dan mematikan itu dengan gerakan seketika. Penyusup? Kalian mati. Salah satu pria botak dengan bekas luka di wajahnya menyeringai mengerikan saat dia mengayunkan belatinya ke arah wajah Jin Si. Tepat pada saat ini, jaraknya beberapa sentimeter dari wajah Jin Si. Namun, 2 jarum es langsung menusuk matanya. Aduh! Teriakan melengking keluar dari mulut si botak saat ia menarik kembali serangannya yang cepat dan ganas itu. Sebuah pedang terbang melayang di belakangnya lalu menebas pinggangnya saat ia secara tidak sadar mencoba menghindar. Ekspresi Tang Xiu dingin saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Fokus dan kerahkan semua yang kau miliki dalam pertempuran.
Jin Si dan yang lainnya tampak malu dan segera membuang jauh pikiran meremehkan musuh dari benak mereka, memanipulasi pedang terbang untuk membentuk susunan pedang guna melancarkan serangan untuk membunuh pria botak lainnya. 2 menit kemudian, Tang Xiu, Jin Si, dan yang lainnya sudah bergegas ke pintu keluar ketiga. Tang Xiu sudah menduga bahwa Xie Ziqiang bertanggung jawab atas kematian Austin Cole dan anak buahnya, tetapi dia sama sekali tidak mengasihani mereka. Setelah melihat pintu keluar ketiga yang tertutup rapat, Tang Xiu hanya mencibir dan melepaskan belati pemakan darahnya lagi untuk menebas seluruh pintu. Di sebuah pabrik di dalam Kangshap Harmacheu Tical, Xie Ziqiang sudah keluar bersama lebih dari selusin anak buahnya. Senyum mengejek terlukis di wajahnya saat dia berjalan keluar pabrik, lalu bertanya dengan suara berat. Apakah Afeng dan Qiangzi sudah keluar? Mungkin mereka tidak akan keluar. Aming menggelengkan kepalanya. Niat membunuh yang kuat memenuhi mata Xie Ziqiang saat dia berkata dengan tegas. Pangkalan bawah tanah akan meledak dalam waktu kurang dari 1 menit. Karena mereka tidak akan keluar, maka musuh akan terkubur bersama mereka. Apakah kamu membawa semua data dan partikel gen? Aku sudah membawa semuanya. Aming mengangguk. Jeritan, 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 jeritan. 6 SUV segera berhenti di luar pabrik dengan hanya pengemudi di setiap mobil. Mereka adalah orang-orang yang telah lama diatur Xie Ziqiang untuk membantu dan menjemput mereka di pintu keluar ketiga setelah pangkalan bawah tanah dibobol, sehingga mereka dapat mengevakuasinya secepat mungkin. Bab 739, Barang Terlarang. Xie Ziqiang adalah orang yang sangat berhati-hati, dan dia menghargai nyawa orang-orang yang berhubungan dengannya kecuali jika dia dipaksa ke dalam situasi kritis. Dia tidak menunda sedikit pun ketika dia harus mundur dari pangkalan bawah tanah karena dia tidak tahu apakah musuh telah menemukan pintu keluar ketiga, dan jika demikian, apakah mereka mencoba menghancurkan pintu tersebut. Ketika akhirnya dia menyadari ke-6 SUV itu dari mesinnya yang menderu, dia berhenti di gerbang pabrik dan akhirnya merasa lega. Ada pintu samping di perusahaan yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Rute pelariannya tidak akan terpengaruh bahkan jika musuh menghalangi gerbang depan perusahaan. Saat berhenti di depan mobil, Xie Ziqiang menoleh dan menatap tajam ke dalam gudang, bergumam pada dirinya sendiri. Tempat ini akan segera menjadi neraka di bumi. Hanya kematian yang akan datang kepada siapapun yang berani melihat hasil penelitianku. Setelah mengatakan itu, dia bersenandung dingin dan berbalik untuk menaiki SUV. Aming, yang mengikutinya, tiba-tiba merasakan perasaan krisis yang kuat di dalam hatinya saat dia hendak membuka pintu untuk Xie Ziqiang. Hampir dalam sekejap, dia berlari dan mendorong tubuh Xie Ziqiang ke tanah. Wuus! 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 Cahaya bilah tiba-tiba turun dari langit seolah-olah jatuh dari Bima Sakti, agak menyilaukan di bawah cahaya bintang. Cahaya bilah itu menebas ke-6 SUV itu dengan keras, sementara api berkobar dan memercik ke segala arah ke tangki bensin, menelan ke-6 mobil itu dalam sekejap. Memimpin keempat pemimpin aula pesta abadi, Mo Au melesat turun seperti angin kencang dari udara. Pada saat ke-6 SUV itu meledak dan api berkobar ke arah anak buah Xie Ziqiang, kelima orang itu melesat dan membunuh 5 atau 6 orang hanya dalam beberapa tarikan napas. Pergi. Otot-otot di tubuh Aliang menjadi lebih kencang. Ia juga disuntik dengan partikel gen yang mengubahnya menjadi seorang prajurit genetik. Baik itu kekuatan atau kecepatan, ia sekarang menjadi sesuatu yang tidak berani ia bayangkan sebelumnya, bahkan dalam mimpinya. Pada saat ini, ia merasakan kekuatan itu meledak dari seluruh tubuhnya. Tanpa mengeluarkan senjatanya, ia langsung menyerbu Mo Au dengan pukulan. Ia memang berpikir bahwa cara Mo Au dan anak buahnya tampil cukup menakjubkan, tetapi ia menyimpang karena ia berpikir bahwa itu pasti karena senjata mereka yang kuat. Ia sangat yakin ia dapat dengan mudah membunuh mereka jika ia bertarung langsung dengan mereka. Mo Au tidak menghindar dan melancarkan pukulan-pukulan keras. Saat tinjunya hendak beradu dengan tinju Aliang, ia melepaskan pedang terbang dari tinjunya dan langsung menebas tinju Aliang tepat di lengannya dan langsung membelah tubuhnya menjadi 2 bagian dari samping. Seperti yang dikatakan bos, membunuh musuh harus dilakukan dengan cara yang paling ringkas dan cepat. Lepaskan pedang terbangmu untuk membunuh mereka, tetapi biarkan Xie Ziqiang tetap hidup. 4 ahli lain dari aula pesta abadi mengendalikan pedang terbang mereka untuk membentuk barisan pedang. Saat pedang terbang itu dengan cepat berputar di udara dan merenggut nyawa yang lain selain Xie Ziqiang dan Aming, meninggalkan 6 koper hitam terjatuh ke tanah. Wuus! 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 Sosok hantu berlari keluar dari pabrik.
Sosok itu adalah Tang Xiu, yang kemudian melambaikan tangannya, menciptakan lapisan kabut dingin dari udara tipis untuk menyelimuti SUV yang terbakar. SUV yang sebelumnya terbakar diselimuti lapisan es tipis dan apinya benar-benar padam hanya dalam 6 atau 7 tarikan napas. Bos. Beberapa detik kemudian, seorang pria paruh baya keluar. Ia berdiri di depan Tang Xiu dan berkata dengan nada sedih. Aku telah melepaskan alat penghancur diri itu, jadi markas bawah tanah ini bisa dipertahankan. Xie Ziqiang, yang baru saja merangkak dari tanah, memiliki ekspresi panik dan ngeri di wajahnya. Di bawah perlindungan Aming, dia menatap Tang Xiu dan yang lainnya. Tetapi ketika dia mendengar laporan dari ahli aula pesta abadi itu, ketakutan memenuhi hatinya dan dia berteriak dengan wajah tidak percaya. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menghapus atau menghentikan sistem penghancuran diri setelah dimulai. Saya membeli sistem penghancuran diri ini dari kingpin pedagang senjata hitam di Jerman dengan harga selangit. Pria parubaya itu menatap dingin ke arah Xie Ziqiang dan mengejeknya. Katakan itu pada orang lain, tapi jangan padaku. Sistem penghancuran diri milikmu adalah sesuatu yang aku teliti dan kembangkan saat aku berlatih dengan beberapa angkatan bersenjata di Jerman. Aku menulis kode dan algoritmanya sendiri dan menciptakan 2 pintu belakang yang disembunyikan oleh beberapa kode yang disamarkan. Tubuh Xie Ziqiang bergetar dan pupil matanya mengerut, pada saat yang sama dia tiba-tiba berseru. Kau, apakah kau Black Shark Susha? Sial, bagaimana bisa Susha yang terkenal itu datang ke Tiongkok? Dan juga, dia. Bosmu? Susha mengabaikannya dan berbalik menatap Tang Xiu. Tang Xiu mengangguk padanya dan berkata sambil tersenyum. Sebelumnya aku khawatir akan ada suara-suara yang mengganggu. Namun, tampaknya masalah itu sudah teratasi sekarang. Kau melakukannya dengan baik. Kau akan diberi hadiah setelah kita kembali. Setelah mengatakan itu, pandangannya tertuju pada Xie Ziqiang dan berkata sambil tersenyum. Sudah lama aku mendengar banyak tentangmu, Bos Xie. Xie Ziqiang sendiri merasa bahwa Tang Xiu agak familiar, tetapi tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya. Setelah ragu-ragu, dia bertanya. Siapa kamu? Kau layak mengetahui namaku mengingat kemampuanmu. Aku Tang Xiu. Tang Xiu tersenyum. Ekspresi Xie Ziqiang berubah dan dia berkata. Tang Xiu, dokter muda dewata? Pemilik Magnificent Tang Corporation? Baiklah, semuanya akan lebih mudah karena kau sudah mengenalku, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Jika ada yang ingin kukatakan, aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena telah meneliti partikel gen ini. Namun, benda ini niscaya akan membawa perubahan besar pada situasi dunia begitu benda ini menyebar. Oleh karena itu, aku merasa perlu menyimpan benda ini untukmu. Kau tidak akan keberatan, kan? Katakan saja secara terbuka bahwa kau ingin merampasnya dariku. Kenapa kau berwajah munafik? Geram Xie Ziqiang. Apakah kamu tidak takut mati? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Xie Ziqiang tercengang dan ekspresinya menjadi sangat buruk. Seseorang memang harus menundukkan kepala di bawah atap, dan dia benar-benar takut menghadapi kematian. Namun, setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan banyak uang yang diinvestasikan dalam penelitian dan kemudian hasil penelitiannya dirampas seperti ini benar-benar membuatnya tertekan. Itulah pertama kalinya kemarahannya mengalahkan rasa takutnya, membuatnya tidak mau menundukkan kepala di hadapan Tang Xiu. Jika tebakanku benar, Austin Cole dari perusahaan Su juga datang ke Shanghai. Dia seharusnya ada di sini untuk membuat kesepakatan denganmu, bukan? Tang Xiu tersenyum. Tapi kemudian orang ini diam-diam datang ke Shanghai dan bahkan merekayasa banyak kasus pembunuhan di sini hanya untuk menutupi mata dan telinga publik dalam upaya untuk mengalihkan perhatian Departemen Keamanan dan Polisi. Haruskah aku menghitung akun ini di kepalamu juga? Xie Ziqiang bahkan tidak berusaha menyangkalnya. Dia tahu betul bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, mustahil untuk melarikan diri dari ini. Bantu aku mendapatkan sejumlah uang dari perusahaan BUMN dan aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana kalau menerima tawaran ini? Kata Tang Xiu lagi. Xie Ziqiang menatap Tang Xiu dalam-dalam dan tiba-tiba bertanya. Kamu bilang kamu tidak ingin menyebarkan keberadaan partikel gen ini, bukan? Mengapa? Apakah kamu benar-benar tidak ingin mendapatkan keuntungan darinya? Tidak pernah. Sama sekali tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Xie Ziqiang tersenyum masam dan berkata, aku mengerti.
Kalau begitu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Perusahaan BUMN itu telah membayarku 1 miliar dolar Amerika ke rekeningku yang tidak terdaftar di Bank Swiss. Tapi aku tidak akan pernah menyerahkannya kepadamu. Informasi tentang partikel gen itu pasti akan menyebar selama aku masih hidup, dan aku tahu betul bahwa kamu mungkin telah menjatuhkan hukuman mati kepadaku, kan? Hanya orang mati yang tidak bercerita. Tang Xiu terdiam beberapa saat sebelum mengangguk pelan dan berkata, "Kesimpulan yang bagus. Meskipun menurutku agak disayangkan orang berbakat sepertimu meninggal malam ini." Xie Ziqiang kemudian menoleh ke arah Mo Au dan para ahli di aula pesta abadi, sambil mengejek. Nilai partikel gen tidak terukur. Memilikinya sama saja dengan memiliki uang, kekuasaan, dan status. Kalian bahkan bisa memiliki kekuatan yang luar biasa jika menggunakannya pada diri kalian sendiri. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa berita itu tidak akan menyebar? Kalian membawa banyak orang untuk merebutnya, sebagai permulaan. Hahaha, manusia akan mati demi kekayaan seperti halnya burung demi makanan. Akan ada orang-orang di antara kalian yang akan mengkhianati kalian demi itu. Ada ekspresi menghina di wajah Tang Xiu, seperti ekspresi meremehkan yang sama di wajah Mo Au dan 10 pria lainnya. Tang Xiu kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kupikir kau pintar, tetapi tidak pernah kuduga kau akan sebodoh ini. Jangan bilang kau belum menyadari sesuatu dari apa yang telah kita lakukan malam ini? Apa? Xie Ziqiang mengerutkan kening. Tang Xiu menjentikan jarinya saat belati pemakan darah muncul dan berputar di sekitar jarinya. Bersamaan dengan keinginannya, belati itu berkelebat dan berubah menjadi cahaya berwarna darah dan menusuk tenggorokan Aming, lalu menusuk jantung pria itu dari belakang. Dalam waktu kurang dari sedetik, belati itu terbang kembali ke jari-jari Tang Xiu. Para pejuang genetik yang kalian sebut-sebut hanyalah lelucon bagi kami. Orang-orang yang mengenakan baju besi lengkap dan keempat orang terkuat kalian seharusnya disuntik dengan partikel gen, kan? Mereka memang menjadi sangat kuat, tetapi mereka runtuh seperti anjing di hadapan kita, meskipun itu sedikit lebih sulit daripada mencubit semut. Baiklah. Demi mengubur rahasia ini di sini, maka aku akan menyerahkan pemerasan uang yang remeh ini. Jadi, kamu bisa mati. Belati pemakan darah melesat dan membunuh Xie Ziqiang. Lalu Tang Xiu berkata, kalian semua punya waktu 30 menit untuk membersihkan semua penjaga keamanan di luar. Juga, sapu bersih semua yang ada di pangkalan bawah tanah dan jangan tinggalkan jejak atau bukti pembunuhan di sini. Dipahami? Ke-11 orang itu, termasuk Mo Au, langsung menghilang dari tempat mereka. Membakar mayat-mayat menjadi abu dan menghapus semua jejak adalah keterampilan yang harus dimiliki para ahli. Dan hanya butuh waktu setengah jam untuk membuang semua mayat, menghapus semua jejak pertempuran, dan bahkan menyingkirkan bahan peledak yang dipasang di pangkalan bawah tanah untuk ditumpuk bersama-sama. Ada banyak barang terlarang yang disimpan di pangkalan bawah tanah. Aku khawatir tidak akan mudah untuk mengeluarkannya secara diam-diam. Mo Au datang ke depan Tang Xiu dan melapor dengan wajah malu. Tang Xiu merenung sejenak sebelum dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah benda spasial. Dia menyerahkannya kepada Mo Au dan berkata, teteskan darahmu pada cincin itu untuk menandai kepemilikanmu. Cincin ini akan menjadi milikmu nanti, dan kamu dapat menangani hal-hal itu di pangkalan di sana dengan tenang. Juga, ambil semua bahan peledaknya juga. Cincin interspasial? Jantung Mo Au berdebar kencang dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia tahu apa itu cincin spasial saat dia melihat Boss, Little Boss, Guyan Er, Elder Ji, dan beberapa yang lain juga memilikinya. Dia telah bermimpi untuk mendapatkannya tetapi tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi kenyataan secepat ini. Orang-orang di sekitarnya tampak iri. Meskipun mereka juga ingin memiliki cincin spasial, tidak ada yang berani meminta cincin itu kepada Tang Xiu. Bagaimanapun, cincin spasial bukanlah benda biasa, dan bahkan dianggap sebagai harta yang tak ternilai di mata banyak kultivator. Bab 740, menemukan kandidat untuk eksperimen. Melihat ekspresi anak buahnya, Tang Xiu tersenyum tipis. Aku akan menghadiahkan kalian masing-masing sebuah cincin spasial saat kalian mencapai tahap inti emas. Asalkan kalian bekerja keras. Terima kasih banyak, Bos. Kelompok Jinsi yang beranggotakan 10 orang tampak terkejut senang saat mereka menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih padanya pada saat yang sama. Senyum di wajah Tang Xiu sedikit lebih tebal. Pembuatan cincin spasial akan membutuhkan beberapa bahan berharga, seperti batu retak void yang langka dan sulit ditemukan.
Namun, aula pesta abadi baru-baru ini membeli biji berharga dalam jumlah besar, dan dari daftar yang dikirim Gu Xiaosui kepadanya, ia mengetahui bahwa ada selusin batur tak void seukuran kepalan tangan di antara mereka. Saat ini, merupakan waktu dan kesempatan yang baik untuk membeli hati anak buahnya, sesuatu yang tidak ingin disia-siakannya. Tang Xiu kemudian menyimpan semua koper yang akan dibawa Xie Ziqiang ke dalam cincin spasialnya. Dan ketika Mo Awu telah memasukkan semua barang selundupan dan barang terlarang ke dalam pangkalan bawah tanah bersama dengan semua bahan peledak ke dalam cincin spasialnya, rombongan itu mengenakan jimat tak terlihat dan kemudian pergi tanpa suara. Meskipun baku tembak sebelumnya terjadi di dalam, namun tempat kejadian perkara berada di kedalaman puluhan meter di bawah tanah dan tidak ada suara yang terdengar dari luar. Oleh karena itu, tidak ada orang luar yang tahu bahwa pembantaian brutal baru saja terjadi. Namun, ledakan 6 SUV tersebut telah menarik perhatian beberapa orang di sekitar, seperti seseorang dari Badan Intelijen Negara. Bersambung ke episode 183. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.